Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gwen Getsa Teresa Bita dari kelas 107, absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyebaran agama Islam melalui Wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Biografi dari Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Ali Rahmatullah adalah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Champa, Vietnam. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim dengan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Dyah Dwarawati, istri Kertabumi Raja Majapahit. Berikut adalah biografi dari Sunan Ampel. Setelah saya menampilkan biografi, saya juga bakal membacakan dan menampilkan leluhur-leluhur dari Sunan Ampel. Leluhurnya adalah keturunan langsung dari Ahmad al-Muhajir Hadramaut. Artinya Sunan Ampel mereka termasuk keluarga besar Sa'adah Ba'alawi Sunan Ampel atau Raden Rahmat, keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah nasab Sunan Ampel. Berikut adalah kisah Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel merupakan salah satu wali Songo yang mempunyai peran besar dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ia adalah putra dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim yang lahir pada abad ke-15. Pada masa dakwahnya, Sunan Ampel atau Raden Rahmat mendirikan pesantren Ampel Denta di Surabaya. Penyebaran Islam yang dikenal Sunan Ampel tidak hanya mencakup Surabaya atau tanah Jawa saja, tetapi juga menembus beberapa daerah di Indonesia. Berikut peranan Sunan Ampel dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah mendirikan pusat penyebaran Islam di Jawa. Ayah Sunan Ampel adalah anggota Wali Songo yang pertama kali menyebarkan Islam di Jawa. Pada masa kedatangannya, masyarakat di Jawa Timur masih berada di bawah pengaruh kerajaan Majapahit. Kendati pengaruhnya mulai melemah, salah satu kerabat Sunan Ampel ada yang dinikahi oleh Raja Majapahit. Setelah tiba di Jawa, pada 1443, Sunan Ampel pernah diundang ke ibu kota Majapahit, kemudian diberi sebidang tanah di Ampel Denta, yang kini berada di Surabaya. Sejak itu, Sunan Ampel berdakwah di daerah Surabaya dan membangun wilayahnya sebagai pusat penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Disitulah Sunan Ampel membangun pondok pesantren dan masjid yang dikenal sebagai pesantren Ampel Denta. Semula pesantren Ampel Denta hanya sebuah pondok kecil untuk menampung para santri yang datang dari berbagai daerah. Pondok pesantren ini berkembang menjadi pusat pembelajaran dan pendidikan agama Islam. Setelah belajar di pesantren ini, murid-murid Sunan Ampel nantinya ditugaskan untuk menyebarkan Islam ke berbagai daerah di Indonesia. Beberapa tokoh yang pernah belajar agama Islam di pesantren Ampel Denta diantaranya adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Pesantren yang dibangun oleh Sunan Ampel juga menjadi tempat belajar para calon ulama yang berasal dari luar Pulau Jawa. Dari situlah peran Sunan Ampel bagi perkembangan Islam di kota Surabaya juga meluas ke wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi, Maluku, Ternate, dan Tidore. Yang kedua adalah dakwah Islam melalui pendekatan dan pembauran. Dalam sejarah dakwahnya, Sunan Ampel tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk Islam. Untuk menarik secara ikhlas memeluk Islam, Sunan Ampel menggunakan pendekatan budaya masyarakat lokal. Saat itu, mayoritas masyarakat Jawa masih memeluk agama Hindu dan Buddha, dan metode dakwah dengan mendekatkan budaya dipandang tepat untuk membuat mereka tertarik mengenai Islam. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel berusaha merangkul masyarakat dengan cara pendekatan dan pembauran. Salah satu ajaran Sunan Ampel yang paling terkenal adalah falsafah moh limo, yang berarti tidak mau melakukan 5 hal. 5 hal tersebut berkaitan dengan perilaku menyimpang yang berkembang di masyarakat pada masa Sunan Ampel, yaitu moh main, tidak bermain judi, moh ngombe, tidak mengonsumsi minuman yang memabukkan, moh maling, tidak mencuri, moh madat, tidak mengonsumsi candu, moh madon, tidak bermain perempuan. Sedikit demi sedikit, Sunan Ampel berhasil mengenalkan Islam ke masyarakat.
Yang ketiga yaitu penyebaran Islam melalui pernikahan. Dalam penyebaran Islam, Sunan Ampel juga menggunakan pendekatan kekeluargaan, yakni melalui perkawinan, pernikahan dengan keturunan seorang penguasa dapat memperkuat kedudukan dan mempermudah mendapatkan dukungan dari masyarakat. Misalnya, Bibi Sunan Ampel menikah dengan Prabu Brawijaya dari Majapahit, yang turut berkontribusi pada pemberian tanah di Surabaya untuk Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri dari Bupati Tuban, Arya Tejo, sekaligus cucu dari Arya Lembusura, penguasa Surabaya. Pernikahan ini membuat Sunan Ampel lebih mudah dalam menyebarkan agama Islam dan mendapat restu dari penguasa-penguasa lain. Yang keempat yaitu merancang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa. Kerajaan ini memberi pengaruh besar bagi penyebaran Islam di Nusantara. Berdirinya Kerajaan Demak di Jawa Tengah pada tahun 1477 tidak lepas dari peran Sunan Ampel. Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak setelah mendapatkan petunjuk dari Sunan Ampel. Sunan Ampel juga membimbing dan penasihat Raden Patah dan turut dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Kemudian ada makam Sunan Ampel. Sunan Ampel meninggal pada tahun 1481. Kematiannya terjadi di Demak, namun ia dimakamkan di kota Surabaya, Jawa Timur. Lokasi makamnya berada di Masjid Ampel. Sekian, terima kasih presentasi dari saya, Gwen Gesa Sabita dari kelas 10-7. Semoga bermanfaat. Terima kasih.